Kalau kita ingin menjadi pebisnis yang tangguh, kita harus memiliki dua kemampuan dasar ini sekaligus, yaitu getting money dan keeping money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Bagi kamu yang baru pertama kali sampai di video saya ini, perkenalkan terlebih dahulu dengan saya Marzuki Halim. Di video ini saya banyak berbagi tentang bagaimana tips dan trik jualan online dan juga membangun bisnis. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ke topik video kita kali ini. Seperti yang sudah kamu baca di judul daripada video kita ini, yaitu ada dua kemampuan dasar yang harus kamu miliki jika kamu ingin menjadi seorang pebisnis ataupun entrepreneurship. Namun sebelumnya, bagi kamu yang tidak ingin terlambat untuk mendapatkan ilmu terbaru dari channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebelumnya juga kami sampaikan bahwa video ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sih cara memulai suatu bisnis. Silahkan tonton terlebih dahulu video kami sebelumnya tersebut, sebelum kamu melanjutkan menonton video kita yang ini. Oke, yuk kita lanjut ke video kita kali ini, yaitu kalau kamu ingin menjadi seorang pebisnis, apa sih kemampuan dasar yang harus kamu miliki? Nah, teman-teman sekalian, ada dua kemampuan dasar yang harus kita miliki jika kita ingin menjadi seorang pebisnis. Yaitu, yang pertama, bagaimana cara kita mengatur keuangan. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita menjual produk kita. Ini adalah dua kemampuan yang saling berhubungan, teman-teman. Dan tidak bisa kita hanya mahir salah satunya saja. Contohnya, kita jago nih ngatur keuangan, tapi kita nggak jago menjual produk. Ini juga sama dengan bohong ya. Kenapa? Karena orang-orang bijak mengatakan, mengatur uang yang paling sulit adalah ketika uangnya tidak ada. Benar ya? Nah, jadi kalau kita ingin sukses di dalam berbisnis, kalau kita ingin menjadi pebisnis yang tangguh, kita harus memiliki dua kemampuan dasar ini sekaligus, yaitu getting money dan keeping money, yaitu bagaimana kita menjual produk kita dan bagaimana juga kita mengatur keuangan dari produk kita tersebut. Nah, kalau kita jago jualan, tapi kita nggak jago ngatur uang, ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena nanti kita akan cenderung salah mengambil keputusan di dalam mengatur keuangan. Setelah penjualan banyak, uang kita banyak, tetapi karena kita tidak mengerti bagaimana manajemen keuangan kita, malah kita akan berinvestasi di tempat-tempat yang salah. Kita juga salah mengambil keputusan dalam membeli aset, dan mungkin kita juga akan cenderung boros di dalam perilaku keseharian kita sebagai seorang pebisnis. Untuk itu teman-teman, sekali lagi dua kemampuan ini harus kita miliki, yaitu bagaimana cara mengatur uang dan bagaimana cara mendapatkan uang, yaitu dengan cara berjualan. Nah, jika kita sudah jago di dalam dua kemampuan dasar tadi, barulah kita juga harus belajar bagaimana mengoperasionalkan suatu bisnis. Kita juga harus jago dalam memanajemen karyawan. Dan kita juga harus bisa setelah itu membuat sistemasi dalam bisnis kita. Tetapi hal yang paling mendasar tadi adalah dua kemampuan tersebut yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Jadi teman-teman sekalian, sebagai poin di dalam video kita dan channel yang sedang saya kembangkan ini, saya ingin berfokus dalam sharing kepada teman-teman bagaimana cara jualan suatu produk dengan media online. Nah, di video kita kali ini, kita akan membagikan bagaimana sih caranya memulai berjualan online. Berikut caranya teman-teman. Yang pertama, kalau kita mau berjualan online,
tentunya kita harus siapkan dahulu produk yang ingin kita tawarkan kepada pelanggan kita. Produknya seperti apa? Tentunya produk yang memiliki nilai, produk yang dapat menyelesaikan masalah dari pelanggan kita, sehingga pelanggan kita itu mau membeli produk kita. Lalu yang kedua, jika kita sudah menentukan produknya, kita harus lakukan riset kata kunci, teman-teman. Yaitu kata kunci apa sih yang digunakan oleh pelanggan jika ingin mencari produk kita di internet, ingin mencari produk kita di online, mereka itu cari kata atau kalimat apa di dalam Google untuk menemukan produk kita. Nah, inilah yang harus kita riset. Sebagai contoh teman-teman sekalian, yuk kita contohkan bagaimana cara meriset kata kunci dari produk yang ingin kita tawarkan. Nah, caranya kita menggunakan platform, yaitu kita menggunakan Google Search ya. Di sini saya sudah membuka halaman Google Search ya. Contohnya kita ingin menjual produk ya. Produk saya contohkan adalah produk boba mentah. Nah, kita ketik aja dahulu di Google Search, yaitu boba mentah. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, dari di tempat input query ini, teman-teman, kalau kita klik lagi, ini akan muncul namanya Google Suggestion, teman-teman. Nah, di Google Suggestion inilah kata kunci yang bisa kita gunakan untuk kita berjualan online. Kita lihat di sini, teman-teman, kata kunci yang muncul dari boba mentah ini. Kita lihat di sini ada boba mentah terdekat. Berarti ini menunjukkan adanya pengunjung Google Search yang mencari boba mentah di Google. Untuk itu, kita harus memanfaatkan kata kunci ini untuk sebagai bahan kita untuk berjualan di online. Nanti bagaimana caranya saya akan contohkan ya, teman-teman. Baru yang kedua, di sini juga para pengunjung pengguna Google juga mencari kata kunci harga boba mentah di Indomaret. Baru ada juga merek boba mentah yang enak, tempat beli boba mentah tahan berapa lama. Nah, ini semua adalah kata kunci yang harus kita manfaatkan untuk kita berjualan online ya. Nah, kata kunci ini bisa kita copy dan kita pastekan ke spreadsheet ya, ke Google Spreadsheet atau ke Microsoft Office Excel ya. Pertama kita klik dulu ini, laporkan prediksi yang tidak pantas, ini kita klik. Lalu di sini kita bisa blok saja kata kuncinya. Lalu kita klik kanan, kita copy. Ya. Kita buka halaman Google Spreadsheet ini, teman-teman. Ya, open in tab. Setelah itu, teman-teman, kita buka aja halaman baru ya. Buat spreadsheet baru, kita klik ini. Lanjut, kita tambahkan, kita buatkan dahulu namanya, nama filenya. Ya, nama filenya contohnya adalah kata kunci jualan boba mentah gitu ya. Lalu kata kunci yang sudah kita copy tadi Google Search, pastekan di sini, kita tempel. Nah, oke, sudah terkumpul kata kuncinya. Ya, kita cari lagi. Ini kita tutup dahulu. Contoh ini kita
merek boba mentah yang enak gitu ya, kita klik. Setelah terbuka halaman dari pencarian merek boba mentah yang enak, kita klik. Nah, tuh muncul lagi kata kunci baru. Kita klik lagi laporan prediksi yang tidak pantas. Kita kembali, klik kanan, kita copy. Nah, jadi kita harus mengumpulkan semua kata kunci yang ada di Google Search yang berhubungan dengan produk kita. Yang dalam hal ini kita contohkan tadi adalah produk boba mentah. Nah, begitu seterusnya kita cari lagi ya. Saya contohkan sekali lagi, contoh kita klik di sini ya, merek boba pertama di Indonesia. Kita klik lagi, maka akan muncul lagi di sini ya, suggestion-nya. Nah, ini contoh pengusaha boba pertama di Indonesia. Ini mungkin nggak relevan dengan jualan kita ya. Baru di sini merek boba di Indonesia mungkin relevan. Nanti kita ambil merek boba terkenal di Indonesia. Coba kita klik lagi, laporkan prediksi yang tidak pantas. Nah, ini kita ambil merek boba ya. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Lalu kita copy lagi yang lain yang relevan ya, merek boba terkenal di Indonesia. Kita pastekan di sini. Lalu kita balik lagi, minuman boba pertama di Jakarta Selatan. Nah, kita pilih aja yang relevan. Begitu seterusnya teman-teman, semakin banyak kata kunci yang relevan yang kita kumpulkan itu maka akan semakin bagus. Nah, jadi intinya kuncinya jualan online adalah kata kunci. Semakin banyak kata kunci yang relevan untuk produk yang kita jual maka akan semakin bagus. Jadi tugas kita di awal sekali adalah kalau kita ingin berjualan secara online, kita kumpulkan kata kunci sebanyak mungkin ya. Nah, untuk materi kata kunci ini akan kita bahas lebih lengkap lagi di video kita yang selanjutnya ya. Baru kita lanjut lagi teman-teman, yaitu tentang tadi kalau kita mau berjualan online, apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama tadi adalah kita siapkan dahulu produk yang ingin kita jual, itu tentu ya. Namanya juga mau jualan, kita harus siapkan produknya. Yang kedua, kita lakukan riset kata kunci dari produk yang ingin kita jual. Nah, baru yang ketiga, nanti kita buat email khusus untuk jualan produk tersebut ya. Nah, yang keempat, kita siapkan password khusus ya. Nah, nanti kita juga akan belajar bagaimana cara membuat password yang bagus ya untuk berjualan online. Karena membuat password juga ada rumus tertentunya ya, ada pola tertentunya kalau kita ingin sukses di dalam berjualan online. Baru yang kelima, kita akan membuat username. Yang keenam adalah kita siapkan title atau judul. Yang ketujuh kita siapkan description atau keterangan. Baru yang kedelapan adalah kita siapkan teks ya, TAGS, teksnya. Nah, kedelapan hal tersebut juga insya Allah akan kita bahas di video-video kita selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah dia 8 langkah dalam memulai bisnis online. Jadi, teman-teman sekalian, 8 hal tersebut akan kita bahas lebih lengkap lagi di video kita selanjutnya. Nantikan video-video kita selanjutnya tersebut. Demikian saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini tentang 2 kemampuan dasar kalau kita ingin berbisnis dan juga 8 hal yang harus kita persiapkan jika kita ingin berjualan online. Oke teman-teman sekalian, demikian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.